Guys, masih banyak orang yang bingung mengenai kuasa wajib pajak. Masih banyak orang salah persepsi bahwa untuk menjadi kuasa wajib pajak itu haruslah seorang konsultan pajak. Itu adalah pendapat yang salah. Dan masih banyak oknum-oknum pemeriksa pajak yang menolak kuasa wajib pajak kalau bukan konsultan pajak. Itu salah, teman-teman ya. Mari gue luruskan, teman-teman, supaya teman-teman bisa tahu ya, siapa saja sih yang boleh menjadi kuasa wajib pajak. Nah, ini dia. Jadi ada 4 jenis manusia yang bisa menjadi kuasa wajib pajak, yang bisa membuat surat kuasa, menerima surat kuasa, dan mendampingi atau mewakili wajib pajak untuk datang ke kantor pajak atau melakukan tugas-tugas perpajakannya. Oke, yang pertama adalah keluarga sedarah vertikal 2 derajat. Oke, ini contohnya siapa? Contohnya seorang kakek itu boleh menjadi kuasa bagi si cucu, atau cucu menjadi kuasa bagi si kakek, kan 2 derajat ya. Nah, satu vertikal ya, vertikal 2 derajat. Ayah ke bapak boleh nggak? Boleh. Bapak ke ayah boleh nggak? Anak ke ayah boleh nggak? Boleh ya. Suami istri boleh. Tetapi saudara kandung tidak bisa. Ya. Jadi harus vertikal dan maksimal 2 derajat. Jadi 1 derajat boleh, 2 derajat boleh. Itu ya teman-teman ya. Kalau keluarga sedara. Nah, yang kedua adalah seorang karyawan perusahaan. Jadi boleh direktur, komisaris, atau manajer keuangan, atau staf, admin, atau siapapun. Pokoknya dia seorang karyawan perusahaan. Nah, pertanyaannya, apakah wajib A1? Nah, ini lagi-lagi si oknum, teman-teman ya. Oknum pajak itu meminta A1. Padahal A1 bukanlah satu-satunya tanda seorang tuh karyawan. Lu bisa aja karyawan baru masuk 5 hari, kemudian dijadiin kuasa WP, boleh nggak? Jawabannya boleh. Tetapi banyak oknum yang tidak memperbolehkan gara-gara nggak ada A1. Oke, jadi kalau gue sih, gue lawan ya. Jadi seharusnya seorang karyawan bisa dibuktikan dengan A1, bisa. Bisakah dibuktikan dengan surat pernyataan karyawan? Bisa. Bisakah dibuktikan dengan surat keterangan kerja? Bisa. Atau kontrak kerja? Bisa. Gitu ya. Jadi tidak harus A1, teman-teman. Intinya kalau seorang karyawan ada dokumen bahwa dia karyawan, itu bisa. Yang ketiga adalah konsultan pajak. Ya, artinya apa? Orang yang memegang kartu izin praktek konsultan pajak. Oke, itu sudah clear ya teman-teman ya. Yang keempat adalah yang namanya bukan konsultan pajak, atau istilah pajak itu pihak lain. Oke, pihak lain atau bukan konsultan pajak. Nah, jadi bagi lu yang tidak punya izin konsultan pajak, gara-gara lu gagal USKP yang setengah mati, yang cuma lolos 0,0 sekian persen orang yang bisa lolos, nah, lu nggak perlu teman-teman ya, tidak perlu menjadi seorang konsultan pajak untuk bisa menjadi kuasa wajib pajak. Lu boleh memilih jalur 2 atau jalur 4. Oke? Kalau jalur kedua, lu tinggal bikin yang namanya surat keterangan kerja, atau kontrak kerja, atau surat pernyataan bekerja, atau A1 kalau memang ada. Gitu teman-teman ya, karyawan. Atau pakai cara keempat, yaitu bukan konsultan pajak atau pihak lain. Ini yang saat ini gua pakai, teman-teman ya. Jadi, walaupun gua seorang konsultan pajak yang masih resmi ya, walaupun sudah dipecat dari IKPI, tetapi sekarang masih masih berstatus konsultan pajak, tetapi gue sudah tidak pakai. Gue sudah tidak lagi menggunakan metode konsultan pajak dalam mewakili wajib pajak gue, tetapi gue menjadi pihak lain. Oke? Ini ada di mana undang-undangnya? Ada di Undang-Undang HPP pasal 32 ayat 3A dan penjelasannya. Kemudian ada di Undang-Undang di PP 50 tahun 2022 pasal 51. Isinya sama saja. Oke? Ini dia Undang-Undang HPP ya. Ini Undang-Undang HPP pasal 32 ayat 3A. Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan undang-undang ya, 3A. Seorang kuasa yang ditunjuk itu harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah dalam atau semenda sampai dengan derajat kedua. Oke? Penjelasan pasal 3A-nya, ayat 3A-nya, untuk melaksanakan hak kewajiban itu seorang kuasa yang ditunjuk oleh WP harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Kompetensi ini antara lain adalah jenjang pendidikan tertentu. Maksudnya gimana? Ya bisa D3, D4, S1. Kemudian sertifikasi tertentu, ya bisa aja brevet AB, atau lu pernah ikut sertifikasi di suatu lembaga pendidikan mengenai pajak gitu ya. Dan atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Ya boleh, lu bisa menjadi asosiasi, contohnya asosiasi IKPI, atau asosiasi Perkopi P3 KPI, atau asosiasi P5I, pokoknya asosiasi apapun yang berhubungan dengan perpajakan bisa, atau Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, kuasa dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain ya, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Gitu teman-teman, simple ya.
Nah, ini dari DDTC supaya teman-teman lebih gampang lagi. DDTC mengatakan syarat bukan konsultan pajak menjadi kuasa WP ya. Yang pertama, menguasai ketentuan peraturan tertentu dapat dibuktikan dengan sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan ya diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri yang terakreditasi A ya, sekurang-kurangnya diploma 3, D3 boleh, D4 boleh. Kemudian memiliki surat kuasa khusus pasti dong. Memiliki NPWP iya, telah menyampaikan surat pemberitahuan SPT 2 tahun terakhir, kemudian tidak pernah dipidana gara-gara tindak pidana di bidang perpajakan. Sesimpel itu teman-teman ya. Oke. Jadi sekarang model surat kuasa gue bagaimana nih? Mana gue cari ya. Model surat kuasa yang gue bikin, mana surat kuasa gue? Nah, jadi ini adalah model surat kuasa yang gue bikin. Teman-teman tinggal mencontoh aja kalau mau ya. Mana dia? Nah, model surat kuasa yang gue bikin seperti ini. Mana dia? Nah, ini pengirimannya ya. Pengirimannya. Ini adalah surat kuasa khususnya. Oke, nomor sekian, tanggal sekian. Saya tantangan di bawah ini nama, NIK, NPWP, alamat, bla 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 ya. Untuk selanjutnya disebut pihak pemberi kuasa. Ini wajib pajaknya. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada namanya gue, NPWP sekian, alamat, nomor HP, email. Untuk selanjutnya disebut penerima kuasa. Untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak sepenuhnya membela, memberi jasa bantuan hukum, mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa berkaitan dengan surat nomor sekian, tanggal sekian ya. Suratnya apa nih? Nomor sekian, tanggal sekian. Kemudian halnya apa? Perihalnya apa? Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, penerima kuasa dapat melakukan tindakan dan upaya sesuai dengan hak-hak hukum pemberi kuasa untuk mempertahankan diri dan membela kepentingan dari pemberi kuasa, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengajukan surat-surat dan permohonan-permohonan, mengajukan surat pembelaan dan jawaban, menandatangani surat-surat, mengajukan surat bukti surat, mengajukan kehadiran saksi-saksi dan ahli, meminta salinan keputusan, memberikan keterangan di media cetak, meliput dan menyiarkan informasi data wajib pajak secara elektronik dan transparan dan terbuka untuk umum. Ini penting teman-teman ya. Termasuk melakukan segala tindakan dan upaya lain yang dianggap penting dan berguna oleh penerima kuasa untuk menyelesaikan masalah dimaksud dengan cara yang diperkenankan oleh hukum. Nah, teman-teman harus memberitahu kepada pemberi kuasa untuk membaca ini dengan jelas. Apakah dia mau bagian ini nih, meliput dan menyiarkan informasi data wajib pajak secara elektronik, transparan, dan terbuka untuk umum. Kalau dia nggak mau, kita hilangkan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, gue bertanya dulu kepada si pemberi kuasa. Nama WP di sini, kasih materai 10.000. Nah, foto KTP MPP pemberi kuasa di sini, ini foto KTP dan MPP gue, penerima kuasa. Ini SPT tahunan gue ya, 2023 dan 2022 sudah gue lampirkan. Ini adalah brevet gue, dulu gue brevet di HIKPI ya, tahun kapan nih, 2014 sudah lama, 10 tahun yang lalu ya, luar biasa. Nah, gue lulus di brevet, kemudian ini sudah gue sampaikan juga ya, mengenai pasal 3A. Nah, kemudian ini, yang dari DDTC. Gitu. Udah, teman-teman ya. Sesimpel itu dan semudah itulah untuk menjadi seorang kuasa wajib pajak, teman-teman. Jangan mau dibodoh-bodohin sama oknum pemeriksa pajak yang menolak wajib pajak atau kuasanya hanya gara-gara tidak ada izin praktek konsultan pajak. Nggak perlu, teman-teman ya. Tidak perlu dan tidak harus seorang konsultan pajak untuk menjadi kuasa WP. Lu boleh memilih jalur karyawan atau boleh memilih jalur pihak lain. Oke, teman-teman, itu aja ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi. We'll be right back.